Subscribe now. Ini aku. Kita nggak sempet foto-fotoan, guys. Bisa. Kita boarding jam 11.35. Ini udah jam 11. Kita akan masuk ke gate 4. Baiklah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita udah mau masuk Sky Bridge. Masya Allah, kita nggak perlu naik bis-bis ya. Iya. Langsung di depan Masya Allah. Biasanya kan harus naik bus. Iya, kita harus ya. Bismillah. Assalamualaikum. Kita dilancarkan, kita mau masuk ke pesawat. Amin. Semoga kita nyampe Jeddah dengan selamat. Amin, 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 amin. Pesawatnya besar. Dan memang kita umrohnya pilih yang Air Minareka. Jadi memang handal sih, pelayanannya berkualitas. Mantap ya. Ada harga, ada rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang selalu memberikan yang terbaik. Mbak Ina, halo. Gimana testimoninya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, dimudahkan semuanya, dilancarkan semuanya. Ya Allah. Alhamdulillah, kita udah nyampe di pesawat Lion Air. Kualitasnya memang dan pelayanannya sangat bagus sekali dari Air Minareka. Terima kasih Air Minareka. Agar powerbank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan disimpan dalam tas jinjing yang diletakkan di bawah atau di tempat kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat penyimpanan di atas. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ladies and gentlemen, for safety reasons, restrict
Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, mohon perhatian Anda untuk membawa semua barang bawaan di kursi dan di kantung kursi agar tidak ada yang tertinggal. Atas nama Lion Air, Kapten Bambang Priyobodo dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Lion Air yang akan datang. Bagi para tamu yang akan melaksanakan ibadah umroh, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah umroh. Semoga mabrur. Dan kami informasikan tidak diperkenankan untuk memotret di area bandara. Terima kasih. Hai guys, review kamar hotel kita ada di Grand Plaza. Hai, alhamdulillah kita sudah sampai di hotel. Seperti ini hotelnya. View kita adalah McD. Ornamennya benar-benar Alhamdulillah. Dan ini sangat-sangat dekat. Dadah Mbak. Dadah Mbak Dia, kamu masuk YouTube. Masuk YouTube. channel. Ya wes, assalamualaikum. Roset. Kita sama lewat 338 Subon di Masjid Al-Bahrain.
Assalamualaikum. Perjalanan ke mana, guys? Masjid Nabawi. Ini kita baru keluar lift. Ini lobby kita. Kita mau sholat apa, Mbak? Mau sholat asar. Asyar. Ini hotel kita. Nah, dari hotel kalian ikutin kita ya. Udah banyak yang berangkat jamaah. Woi. Nah, ini dia masjid kita. Tara. Deket banget guys. Coba kita hitung berapa menit waktu yang kita butuhkan. Cuman berapa langkah aja sudah nyampe ke masjid. Jadi memang setiap hari kita berjamaah di masjid. Untuk travelnya Selalu. tetap semangat. Semangat. Pintu berapa? Pintu 338. Udah pas di depan hotelnya kita. Untuk travelnya kita pakai Admina Raka Perdana yang selalu memberikan kualitas yang terbaik. Promosi ya, Mbak Ina. Nah, ini ada penjual makanan burung. Alhamdulillah, langsung disambut suara azan asyar. Guys, waktu yang kita tempuh 2 menit 10 detik kita sudah masuk ke pelataran Masjid Nabawi. Oke, nanti kita update ya. Dia belum. Kita usahakan kita harus bisa berjamaah setiap hari di Masjid Nabawi di Madinah ini, karena pahalanya 1000 kali lipat. 1000 kali lipat dikali bisa berjamaah terus di sini. Dan memang deket banget ya sama hotelnya. Ini memang deket banget sama hotel dan kita selalu di depan soft paling depan. So easy. Ayo doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Pas banget ya sama pintu perempuan ya guys. Ya, jadi pas banget di 338 tuh langsung menuju di pintu wanita. Jadi kita nggak susah payah dan kita nggak pakai muter-muter gitu. Jadi memang dipermudah semuanya sama Allah. Alhamdulillah.
Masjid Quba Madinah. Jadi kita udah mulai segitu di hari Rabu ini, dan tujuan pertama kita adalah Masjid Quba. Di aku payung ngono. Panas. Masjid Quba-nya udah kelihatan. Paling cuma air minum. Iya, air minum. Enggak. Mbak Ina, gimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat. Masjid Quba, tujuan pertama kita. Masjid pertama yang Masjid pertama yang dibangun Rasulullah sebelum Masjid Nabawi. banyak sekali jamaahnya, rame. Rame banget. Banyak pohon kurma. Ini yang kalau naik bagikan bayar 20.000. Iya. Keliling. Enggak, dari Masjid Nabawi pintu 310. Oh, ini dapat belakangnya ini ya. Iya tapi di oma. Aku bawa ireng. Halo, kita lagi di Masjid Quba. Masya Allah. Halo. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya Mbak ya sholat tahiyatul masjid dan duha di Masjid Quba. Insya Allah pahalanya sama seperti Satu kali umroh. Amin amin masya Allah. Sebelum kita melaksanakan umroh wajibnya kita itu ya. semuanya semoga diberikan keberkahan kelancaran. Doa restunya semuanya. Antri ya, kita harus sabar. Kiri. وانا ماليش دعوه مش معاك جوه تحفه مش عايز يطلع بلاش التنازل فظيع ده على فين بقى بعد كده
gantian. Lagi. Pasukan kaum muslimin yang pulang ke kota Madinah itu tidak mungkin kita menang. Hanya 1000 pasukan kaum muslimin melawan 3000 pasukan kaum kafir atau kaum Yahudi. Itu teman-teman lupa dengan janjinya kepada Rasulullah SAW yang sebelumnya mengatakan siap untuk memerangi kaum muslimin. Setelah pulang kata Allah, maka tinggal 700 pasukan kaum muslimin. Itu di perang Badar. Sebelum terjadi perang Badar Allah, maka Rasulullah SAW mengatur strategi itu lebih dahulu. Ada yang sebagian bertemu Allah memakai baju perang, ada yang sebagian menunggang kuda, ada yang sebagian Allah 50 pasukan sebagai pemanah. 50 pasukan sebagai pemanah yang letaknya itu di atas Jabal Rumat. Di sana ada bukit kecil, disitulah tempat pemanah 50 pasukan kaum muslimin. Insyaallah nanti akan kami tunjukkan ke Allah di mana tempatnya di situ ya, insyaallah. Bifudul Rahman yang dimiliki Sabah, itu di depan itu Masjid Sabah atau 7 masjid di sini adalah tempat perang Khandaq. Itu di atas itu ya, masih ada bangkangnya di atas itu, di atas itu bukit itu ya, gunung itu ya, di puncak itu masih ada bangkangnya itu poskonya kaum muslimin. Itu di atas itu, di atas di puncak itu. Disitulah namanya tempat perang Khandaq, atau ada yang mengatakan tempat perang Ahzab, ada yang mengatakan perang Farid. Maka tiga-tiganya itu terjadi di situ bersama Allah. Tapi alhamdulillah perang Khandaq itu tidak terjadi perangnya di situ bersama Allah, karena orang Yahudi memundurkan diri sebelum terjadi perang Khandaq di situ bersama Allah. Kenapa bersama Allah disebut dengan perang Farid di situ? Karena sebelum terjadi perang Khandaq ada sahabat Rasulullah namanya Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah seandainya sebelum terjadi perang Khandaq itu menggali bait terlebih dahulu? Maka Rasulullah sangat setuju sekali Allah dengan pertanyaan dari Salman Al-Farisi itu tentang Allah. Maka menggali bait Rasulullah di sana yaitu kurang lebih 3 minggu. Kalau kurang lebih 3 minggu, yaitu 21 hari. Itu kurang lebih menggali bait bersama rombongannya di situ Allah. Setelah menggali bait bersama Allah, alhamdulillah, maka Allah menurunkan Ahzab di situ. Allah bukan angin topan dan debu, maka orang Yahudi itu banyak yang sakit di situ ditambah Allah. Bahkan orang kafir itu, orang Yahudi itu memundurkan diri karena banyak yang sakit di situ ditambah Allah. Maka akhirnya perang Khandaq itu diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin. Perang Khandaq itu artinya kalau di Indonesia itu ditambah Allah yaitu perang bendera. Ya, perang bendera. Barang siapa yang menang di situ, disitulah menjadi kepala. Disitulah arah kiblat di depan sebelah kiri. Itu namanya Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Nah ini sebelah kiri. Itu kelihatan 2 menara itu namanya Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Kenapa disebut dengan masjid 2 arah kiblat Allah? Karena Rasulullah SAW sebelum terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis atau Palestina ke kota Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah diundang dari seorang perempuan yang namanya Ummi. Ummi itu mempunyai anak namanya Tasar, disebut dengan Ummi Tasar. Mengundang Rasulullah untuk mendoakan suaminya yang sudah almarhum. Setelah Rasulullah SAW mendoakan suaminya, maka disitulah masuk waktu zuhur. Ada sebagian ulama mengatakan waktu asar. Karena masuk waktu di situ pertama Allah, Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah. Rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua, Rasulullah itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua, Rasulullah masih menghadap ke Baitul Maqdis.
dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang berbunyi qad nara taqallubu wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu sebelah kanan, ya sebelah kanan. Ini kelihatan tangganya itu sebelah kanan. Itu masjid kiblatain. Maka karena Rasulullah SAW telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qad nara taqallubu wajhika fis sama ila akhirih, maka Allah itu merintahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu tetap menghadap ke Baitul Maqdis atau mau menghadap ke Baitullah atau ke kota Mekah? Maka Rasulullah SAW padahal itu sedang sholat, maka Rasulullah itu rakaat yang ketiga dan keempat itu langsung Rasulullah memalingkan mukanya dari Baitul Maqdis, langsung memalingkan mukanya menghadap ke Baitullah atau ke kota Mekah Al-Mukarramah. Yang kiblat sekarang kita melaksanakan sholat ibadah sholat khususnya yaitu menghadap ke Baitullah atau ke kota Mekah Al-Mukarramah. Itulah sebelum Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah itu kalau sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Sedangkan Rasulullah sholat setiap hari itu Allah dikatakan bodoh dari umat, dari orang kafir Quraisy atau orang Yahudi. Muhammad bodoh kata orang Yahudi. Kenapa? Karena sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kata orang Yahudi itu menghadap ke negara Israel. Masa itu Rasulullah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya kiblat itu bisa berubah dari Baitul Maqdis ke tempat yang lain. Akhirnya Rasulullah mendapat petunjuk dari Allah, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari Baitul Maqdis berubah menjadi kiblat menghadap ke Baitullah atau ke kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai sekarang Allah umat Rasulullah apabila melaksanakan sholat lima waktu khususnya yaitu menghadap ke Baitullah. Tapi kalau di sini bertahu masalah di sini itu tidak tentu arahnya menghadap ke barat. Kalau sholat di sini Masjid Nabawi tidak tentu arahnya menghadap ke barat, beda dengan di Indonesia. Indonesia itu pasti itu harus ya, kalau Indonesia itu harus menghadap ke arah barat. Kalau dari Masjidil Haram itu atau Masjid Nabawi itu kemana? Itu ke selatan, menghadapnya ke selatan. Dari Masjid Nabawi itu ke kota Mekah atau ke Baitullah. Allah Rahman yang diberkati Subhanahu wa taala. Nah sekarang kita pertama Allah akan menuju ke tempat perang Uhud, ya ke tempat perang Uhud. Kami lanjutkan pertama Allah. Rasulullah SAW merintahkan oleh Allah kepada kaum muslimin yang 700 pasukan. Kata Rasulullah SAW, jangan turun, khususnya kepada pemanah 50 pasukan yang ada di atas Jawa Umat, jangan turun baik menang maupun kalah sebelum ada perintah dari Rasulullah SAW. Kata mereka, siap. Tapi setelah terjadi perang di situ 700 melawan 3.000 pasukan kaum Yahudi. Akhirnya yang 3.000 itu Allah ucar kacau itu Allah, karena mereka merasa tidak mampu. Yang 3.000 pasukan itu merasa tidak mampu untuk menghadapi 700 pasukan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka masih tidak mampu Allah, maka semua alat perangnya itu ditinggalkan, diletakkan di bawah Jabal Uhud, di bawah Gunung Uhud. Untuk apa pertama Allah itu mereka yang 3.000 pasukan itu pura-pura pulang ke kota Mekah. Semua alat perangnya itu ditinggal di situ, pura-pura pulang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa pertama Allah? Padahal yang 3.000 pasukan itu tidak pulang ke kota Mekah, hanya mengitari Jabal Uhud, masuk dari sebelah kiri, keluar dari sebelah kanan. Masuk dari sebelah kiri, terus mengitari Jabal Uhud, keluar dari sebelah kanan. Nah setelah keluar dari sebelah kanan, Allah melihat pemanah yang 50 pasukan itu tinggal 7 pasukan. Semua turun untuk mengambil harta-harta ghanimah yang ditinggal dari orang kafir Quraisy atau orang Yahudi. Kenapa Allah lupa, yang 50 pasukan lupa dengan perintah Rasulullah? Kata Rasulullah itu jangan turun dan menang berkala sebelum ada perintah, sebelum ada perintah dari Rasulullah, maka lupa dengan
perintah Rasulullah SAW. Kenapa lupa Allah? Tak mungkin Allah saking tamaknya lupa Allah. Mungkin takut tidak kebagian harta yang banyak. Mungkin takut tidak kebagian harta yang banyak. Maka turun 50 pasukan mana itu tinggal 7 pasukan. Karena hanya tinggal 7 pasukan, dilihat dari orang yang berposisi di belakang itu yang keluar dari sebelah gunung itu sebelah kanan itu, maka langsung diserbu dari belakang Allah. Maka diserbu di belakang, maka disitulah pertama Allah umat Islam itu bisa dikatakan kalah di situ. Kenapa? Karena banyak yang gugur di situ pertama Allah. Sebanyak 70 syuhada termasuk namanya Rasulullah SAW yang gugur di perang Uhud. Sedangkan pertama Allah, seandainya pertama Allah tidak rakus pemanah yang 50 pasukan itu turun sebelum ada perintah dari Rasulullah, maka insya Allah perang Uhud itu tetap diakhiri dengan kemenangan, sama dengan di perang Badar. Uhudul Baraman yani Allah Subhanahu Wa Taala. Maka juga Allah di sana ya sebanyak 70 syuhada, 70 yang mati syahid yang dimakamkan di bawah Jabal Uhud. Kita nanti ke sana Allah yaitu berziarah. Ziarah ke sana pertama Allah. Kenapa? Jadi disebut dengan mati syahid itu, maka pertama Allah hanya jasadnya yang wafat. Tapi pertama Allah itu tidak wafat, masih hidup. Kata Allah dalam apa disebutkan pertama Allah, orang yang mati syahid itu pertama Allah itu hanya jasadnya yang meninggal. Tapi maka apa namanya? Ruhnya masih hidup, masih memerlukan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disebut dengan orang mati syahid Allah. Maka itu Allah syahid itu artinya nanti itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pertama Allah ziarah ke sini Allah dengan harapan Allah semoga kita nanti surganya dikumpulkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 70 syuhada yang dimakamkan di bawah Jabal Uhud. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kalau sudah kelihatan. Waina, lagi di mana? Lagi di Jabal Uhud. Perjalanan Rasulullah pada saat Nanti akan kita lihat ya guys. Wah, ada bagi-bagi air mineral. Sodakoh. Masya Allah. Mana Mbak Dita? اجيب ترى اجيب Kapan lagi ada model Bang Jatim di Jabal Uhud? Nah, ya kan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ayo, ayo, situ loh. Pas banget. Itu di situ tempat para pasukan Nabi Muhammad turun dari Jabal Uhud untuk mengambil kekayaan yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi ini menceritakan bahwa kita itu tidak boleh tamak, guys. Kita itu tidak boleh rakus. Ya. Betul kan, Mbak Ina? Betul. Kita sesuai dengan haknya masing-masing. Nah, duh, Masya Allah, itu berdoa guys.
bukti utama Allah. Walaupun mereka itu ya hanya pura-pura, kita keliling ke sana. Keliling ke sana, terus mengitari Jabal Uhud yang besar ini, terus keluarnya dari sana itu. Keluar dari sana. Setelah keluar di sana, melihat pemanah yang di sini itu 50 pasukan, tinggal 7 pasukan. Karena hanya tinggal 7, Allah, maka langsung diserang dari belakang dari orang kafir Quraisy. Maka disitulah pertama Allah, orang Islam atau umat Islam bisa dikatakan kalah di perang Uhud. Kenapa? Karena juga hampir Rasulullah juga ya gugur wafat di perang Uhud. Karena itulah kenapa pertama Allah, karena disebabkan ketamaan pemanah yang turun dari Jabal Rumat. Itu tempatnya turun, yang 50 pasukan turun, tinggal 7 pasukan di atas. Kenapa turun? Padahal Rasulullah memerintahkan sebelum terjadi perang itu jangan turun sampai menang maupun kalah sebelum ada perintah dari Rasulullah. Maka lupa dengan perintah Rasulullah SAW. Turun utama Allah, maka untuk mengambil harta yang ditinggal dari orang kafir Quraisy. Kenapa lupa dengan perintah Rasulullah SAW? Mungkin saking ketamaan mereka, takut tidak kebagian harta ghanimah, harta rampasan dari orang kafir Quraisy. Maka pertama Allah, Rasulullah itu dari sini itu diserang. Ya, diserang dari belakang sampai Rasulullah itu ke sana, Allah menuju ke sana, ya. Nah, di sana ada tempat itu, ada masjid itu, yang kelihatan itu, yang masjid itu, yang mencong ke atas itu menyerahnya satu, di situlah pertama di atasnya di situ. Rasulullah di situ Allah ya, yang tersungkur pertama Allah. Rasulullah yang patah giginya, luka rahangnya sampai Rasulullah berdua merana di situ Allah. Maka kata orang kafir di situ diperkirakan Rasulullah sudah wafat di situ. Karena Rasulullah diperkirakan wafat, maka orang kafir pulang ke kota Mekah pertama Allah. Dan setelah sampai di kota Mekah, maka mendengar kabar kembali bahwa Rasulullah masih dengan keadaan sehat walafiat, masih bisa kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dhifur Rahman, yani Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertama Allah, kita akan berziarah. Berapa banyak yang wafat di sini, yang gugur di sini di perang Uhud Allah, termasuk pamannya Rasulullah SAW, yaitu sebanyak 70 syahada. Sedangkan paman Rasulullah ini ya, ini ada pemakaman satu. Ini adalah pamannya Rasulullah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini yang satu ini. Batu bata yang satu ini. Yang kotak yang besar itu, kotak yang besar, disitulah semua 70 syahada dikumpulkan satu tiang lahat. Itulah pertama Allah. Maka pertama dulunya pemakaman ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله
Suasana sore hari di Kota Mekah. Ini perjalanan mau ke Masjidil Haram, mau melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah. Ini kondisinya sholat maghrib. Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. WC nomor 3. Aku loro wembes kucing. Kita sudah berada di Jabal Kandama. Ini sambil ngopi enak ya, kayak di Bukit Bintang, di puncak. Ayo dulu dia. Assalamualaikum, alhamdulillah. Hari ini kita di Jabal Kandama yang ada di Mekah. Ini bagus banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu kelihatan jam-jam tower di situ. Puncak ya, jadi ini gunung. Jabal itu artinya gunung. Ternyata yang Jabal Kandama. Bye. مع نوم الزك أتخرج مع نفسي
kena api le kayak foto nih kono game apa? Kamu bawa HP-mu kan? Oh. Tanganmu kena ya. Iya. Di situ lo kosong, mumpung sepi. Ini ya. Mm-mm.